Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ana Purwaningrum, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah terkait pengambilan keputusan jika mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Ana. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Pak Iskandar, Ya. saya di sini ada tugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait Ya. pengalaman Pak Iskandar selaku pemimpin pembelajaran di SD Negeri Lawangan Agung. Ya. Nah, terutama pengambilan keputusan Pak Iskandar tentang dilema etika. Dilema etika. Oke. Tentunya selama ini Pak Iskandar pernah mengalami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika di SD yang Bapak pimpin. Ya. Jadi begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus antara apakah itu merupakan kasus dilema etika ataukah rujukan moral? Kalau di SD Lawangan Agung terkait dilema etika dan rujukan moral yang akan saya yang pertama yaitu saya akan mempelajari dulu kasusnya, mana itu yang dilema etika dan apa tadi? Rujukan moral ya. Dari kasus tersebut, dilema etika adalah kegiatan yang pembanding antara baik dan lebih baik. Dan itu bagi kita, bagi saya sendiri selaku kepala sekolah akan memfokuskan, merujuk dari hal tersebut mencari yang baik dan lebih baik. Jadi nanti apabila dari dilema etika itu kita cari yang lebih baik dan yang lebih baik demi kemajuan SD kita. Di dalam kita mau mengambil keputusan pun kita harus berhati-hati karena dilema etika itu nanti adalah kegiatan anak-anak atau kita sendiri yang itu yang mirip. Jadi sudah baik tapi ada yang lebih baik lagi. Jadi diidentifikasi. Ya, identifikasi dulu. Tidak baik, malah baik itu termasuk Dilema etika. Itu ya Pak? Iya. Oke. Lalu selama ini bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan jika ada kasus-kasus yang sama-sama benar atau dua kasus itu sama-sama bernilai suatu kebajikan gitu Pak? Ya, kita di saat mengambil keputusan di ada momen dilema etika tersebut kita tidak bisa gegabah untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus bermusyawarah terhadap satu teman sejawat, yang kedua kepada pihak-pihak yang kita anggap itu bisa memberikan masukan kepada kita selaku pemangku kebijakan di SD Lawangan Agung. Jadi sebelum kita memutuskan, kita bermusyawarah dulu kepada pihak-pihak yang saya anggap bisa memberikan keputusan yang lebih baik demi memutuskan dilema etika tersebut. Oke, berarti Pak Iskandar mengajak bermusyawarah pada pihak-pihak yang terkait yang bisa memberikan kontribusi lebih begitu ya Pak? Betul, Bapak Ibu Guru terutama Bapak Ibu Guru yang sering kita berhadapan dengan Bapak Ibu Guru. Lalu Pak, selama ini langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak gunakan untuk memutuskan suatu persoalan Pak? Langkah-langkah yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi dulu masalah apa yang terjadi. Contohnya tadi ada yang dilaporkan adalah dilema etika. Dari dilema etika 1 dengan dilema etika 1 lagi, dari dilema etika 1 yang lagi, contoh yang ketiga, kita ambil ini baik, ini baik, ini baik. Dari ketiga baik ini mesti ada yang lebih baik lagi. Jadi kita di sini kita bersama Bapak Dewan Guru akan memberikan
celah yang terbaik, bukan celah yang terjelek. Jadi dari 3 contoh tadi dilema etika tersebut kita mencari yang baik. Baik untuk siapa? Baik untuk diri saya sendiri, baik untuk teman-teman, baik untuk warga SDN Lawangan Agung. Jadi Pak Iskandar mengidentifikasi permasalahannya dulu, lalu memilah-milah mana yang terbaik untuk warga sekolah dan untuk lingkungan sekolah. Gitu ya Pak. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini Pak? Di dalam pengambilan dilema etika, sebuah keputusan itu kita harus sering berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa? Ya, satu, teman yang dekat dengan saya adalah Bapak Ibu Dewan Guru. Bapak Dewan Guru itu adalah teman dekat saya dan kita harus berkolaborasi. Selain Bapak Ibu Guru juga ada lagi siapa? Tokoh masyarakat. Yang teruntuk adalah Bapak Ibu Wali Murid atau Pak Ketua. Itu kita akan mengambil sikap mana yang terbaik untuk memutuskan sebuah dilema etika tersebut demi satu, menjaga nama baik SDN kita, yang kedua membuat SDN kita menjadikan lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi Pak Iskandar berkolaborasi dengan orang-orang terdekat ya Pak, utamanya Bapak Ibu Guru dengan wali murid. Nah Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Wah ini Bu Ana, di saat kita itu mengambil dilema ya kita harus mencarikan, memilih, memfilter, mencari celah yang terbaik demi menyelesaikan problem dilema etika tersebut di lembaga saya. Jadi saya harus mencari, memilih, memfilter mana itu yang lebih baik dan lebih baik. Dari contoh tadi yang saya berikan ada 3 itu, kita cari yang terbaik untuk lembaga saya. Jadi tantangannya pada filter itu tadi ya Pak, sehingga bisa menemukan yang terbaik di antara yang baik tadi. Karena dengan begitu kita akan mempunyai mindset bahwa kita harus bisa membuat lembaga kita itu beda dengan yang lain. Tampil beda begitu ya Pak. Lalu Pak, apakah Bapak selama ini mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu begitu dalam sebuah kasus penyelesaian dilema etika? Mungkin Bapak perlu waktu khusus atau mungkin sejenak menyendiri begitu untuk memikirkan masalah itu terus baru mendapatkan penyelesaian? Di saat kita untuk mengambil sebuah keputusan dari hal-hal terkait problematika dilema etika tersebut, kita ya tidak harus to the point. Hari ini ada dilema etika, langsung kita putuskan tidak seperti itu. Kenapa? Karena dilema etika itu sebuah problem yang sama-sama baiknya. Jadi kita harus kembali lagi berkolaborasi dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Setelah itu kita kolaborasikan, kita diskusikan, kita musyawarahkan mana yang terbaik, dan atau kita kasih segala waktu sedikit untuk menjernihkan pikiran kita supaya dari sisi baik dan lebih baik itu menjadikan yang tolak ukur yang paling baik demi SD. Jadi kita harus menjernihkan pikiran itu wajib, Bu. Jadi kita itu tidak harus gegabah. Hari ini ada dilema etika, langsung kita tentukan. Tidak, kita harus bahasan sekarang ya bertapalah dulu demi yang lebih baik untuk lembaga saya. Baik Pak, berarti Pak Iskandar butuh waktu atau jeda waktu sehingga pikiran kita lebih jernih begitu Pak dalam menyelesaikan satu kasus. Tapi kalau bisa ya secepat mungkin biar apa masalah itu biar cepat selesai. Ada jeda untuk berpikir tapi tidak lama-lama begitu ya Pak. Nah Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa begitu yang selama ini mempermudah Pak Iskandar atau membantu Pak Iskandar untuk mengambil keputusan dalam dilema etika itu? Ya banyak, harus banyak faktor.
terutama faktor yang utama yaitu Bapak Ibu, ditambah lagi warga sekolah, ditambah lagi paguyuban kelas. Itu juga faktor yang mendukung saya di dalam menentukan dilema etika itu biar terselesaikan dengan baik. Jadi faktor-faktor itu yang sangat penting bagi saya di saat memutuskan sebuah keputusan agar agar dilema etika itu tepat pada sasaran. Jadi saya memutuskan, oh ada dilema etika seperti ini, oh baiknya seperti ini, berarti saya harus lagi berkolaborasi yang terutama kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Berarti Bapak Ibu Dewan Guru, wali murid dan warga sekolah. Itu yang utama. Nah, Pak, selama wawancara ini apa yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Pada kasus dilema etika yang bisa kita petik, Buana, karena dilema etika setiap hari itu kemungkinan tidak ada. Yang pertama yaitu urgensi. Jadi yang terpenting itu apa yang harus kita ambil. Jadi kebaikan apa yang harus kita munculkan biar apa? Biar dilema etika tersebut menjadikan yang lebih baik, terutama musyawarah dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Bapak Ibu Dewan Guru kami mengambil terobosan yang terbaru bagi kita, bagi SDN Lamongan Agung, demi SDN kita itu lebih maju dan Pak Iskandar memilih yang urgent dulu. Yang harus ditentukan itu apa? Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa. Sehingga itu bisa menjadi terobosan. Betul, menjadi terobosan. Lamongan Agung Ya. untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, biar pembanding itu beda dengan lembaga yang lain. Seperti yang lain gitu ya Pak. Betul. Terima kasih Pak Iskandar atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Ana. Semoga pendapat Pak Iskandar tadi bisa mencerahkan saya dalam mengambil keputusan ketika saya menghadapi kasus dilema etika yang ada di lembaga yang menaungi saya. Sama-sama Bu Ana, kita pun sharing, saling menutupi kekurangan kita masing-masing. Di saat saya kurang, yo tolong jangan paringi. Di saat dia kurang, yo sebisa mungkin jangan paringi. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Ana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu Bu? Iya Pak, saya di sini ada tugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Pak Agus selaku pemimpin pembelajaran di SD Negeri 2 Kalitengah. Nah, terutama pengambilan keputusan Bapak tentang dilema etika yang mungkin selama ini pernah Pak Agus alami di SD Negeri 2 Kalitengah, Pak. Iya, terima kasih Bu Ana. Boleh diceritakan Bu? Iya Pak, dengan senang hati. Biar nanti lebih jelas, lebih detail ya Bu Ana. Terkait permasalahan di lembaga saya selama saya menjabat sebagai seorang kepala sekolah, permasalahan yang menurut saya itu sebagai permasalahan dilema etika itu adalah rendahnya partisipasi warga masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang saya pimpin. Nah, contohnya begini, ketika itu ada kegiatan yang mana membutuhkan tenaga dari warga masyarakat sekitar, itu banyak warga masyarakat sekitar itu tidak datang dengan alasan pergi ke sawah untuk mencari nafkah, Pak. Itu katanya Bu Ana. Jadi itu menurut saya permasalahan yang saya hadapi di lembaga saya. Jadi rendahnya partisipasi masyarakat karena mereka sibuk mencari nafkah, gitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral, Pak? Berdasarkan kasus yang pernah saya alami, untuk mengidentifikasi apakah itu masalah tersebut masuk ke dalam masalah yang dilema etika adalah benar lawan benar. Jadi
Saya itu mengidentifikasinya dengan seperti ini. Jadi karena ketika masalah itu bisa diterima dengan logika, maka itu termasuk ke dalam masalah dilema etika. Sedangkan untuk bujukan moral sendiri adalah kebenaran lawan salah. Jadi otomatis tidak bisa diterima oleh logika kita. Jadi kalau dilema etika adalah benar lawan benar, bisa diterima logika, dan bujukan moral itu adalah benar melawan salah dan tidak bisa diterima logika, ya Pak? Betul sekali. Nah, lalu Pak, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang sama-sama benar begitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Begini Pak, nah, untuk mengambil sebuah keputusan atau kasus-kasus yang saya alami, tetap saya mengedepankan yang namanya musyawarah. Jadi saya tentu akan mengadakan musyawarah dengan rekan sejawat atau bapak ibu guru yang ada di lembaga. Tetap saya akan musyawarah. Itu musyawarah. Jadi yang paling utama adalah musyawarah ya Pak? Betul. Oke. Lalu selama ini bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur Bapak yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan Pak? Nah, langkah-langkah yang saya lakukan selama menjadi kepala sekolah yang pertama adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi saya identifikasi masalah tersebut. Yang kedua adalah mengklarifikasi. Jadi saya misalnya ketika masalah itu dengan sesama guru, saya panggil guru tersebut. Ada kita klarifikasi bagaimana masalah ini terjadi, ya penyebabnya apa. Seperti itu, ketika sudah diklarifikasi, saya akan melaksanakan musyawarah. Musyawarah bersama semua dilakukan. Setelah melaksanakan musyawarah, kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Jadi setelah mengambil kesimpulan, saya juga akan melaksanakan yang terakhir adalah mengambil sebuah keputusan. Jadi itu yang langkah-langkah yang saya lakukan. Jadi pertama melakukan identifikasi, Ya. lalu mengklarifikasi, Betul. selanjutnya melakukan musyawarah, Ya, betul. lalu mengambil suatu kesimpulan, Kesimpulan. selanjutnya mengambil keputusan. Iya Pak. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, hal yang paling efektif menurut saya tadi yang pertama tetap adalah kolaborasi, ya, bekerja sama. Terus yang kedua tadi adalah musyawarah. Ya, jadi yang namanya kolaborasi dan bekerja sama itu adalah paling efektif ketika mengambil sebuah keputusan untuk menentukan masalah tersebut. Jadi itulah hal yang menurut saya paling efektif. Jadi kolaborasi musyawarah, musyawarah oke ya itu Pak. paling Oke. efektif. Nah Pak, dari hal tadi Pak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya apa ya? Kemarin, nah ini tantangannya Bu Ana. Ini yang pernah saya alami itu adalah ketika kita sudah memutuskan sesuatu, nah, memutuskan sesuatu sudah disepakati bersama, tetapi yang melaksanakan ini ketika kita sudah ambil keputusan tetapi tidak ada konsistensi untuk melaksanakan keputusan tersebut, tanggung jawab lah baik hasil keputusannya sama hasil keputusannya untuk melaksanakan. Kadang beliau misalnya tadi wali murid ya sepakat kita besok bekerja bakti, ternyata ya dengan itu ada yang masih belum bisa hadir. Jadi konsistensi Iya, untuk melaksanakan melaksanakan hasil hasil keputusan keputusan. tadi ya Pak? Betul, betul. Iya, iya. Lalu Pak, apakah Bapak selama ini mempunyai tata kelola atau jadwal gitu ketika Bapak menyelesaikan suatu kasus dilema etika tadi Pak? Mungkin Bapak perlu waktu khusus untuk menyendiri begitu, memikirkan masa-masa sehingga dicapai suatu kesimpulan. Iya ini Pak. Ketika kita mau menyelesaikan masalah, saya pasti akan melihat masalah tersebut terlebih dahulu. Ketika masalah itu bisa diselesaikan secara langsung, otomatis saya ambil keputusan juga secara langsung. Tetapi ketika keputusan itu membutuhkan yang tadi namanya merenung dulu, iki keputusannya agak rumit, agak sulit, tetap nanti ada proses atau penjadwalan. Karena kita nanti juga berhubungan dengan orang banyak, kita jadwal rapat, jadwal apa tadi untuk mengambil sebuah kesimpulan dan memutuskan sebuah masalah. Jadi itu.
Jadi tergantung situasi dan Betul. kondisi masalahnya ya Situasi Pak. dan kondisi masalah yang saya alami. Ada saatnya harus cepat dan tepat. Betul. Ada kalanya juga kita harus mengambil jeda begitu Pak. Iya. Nggih. Untuk memikirkan sesuatu nanti gimana mengambil keputusannya. Itu. Nggih, Pak. Nah Pak, apakah selama ini ada seseorang begitu Pak, atau faktor-faktor apa yang membantu Bapak untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Faktor-faktor yang selama ini membantu itu sangat banyak. Karena kita itu satu kesatuan yang namanya lembaga pendidikan, itu kan ada kepala sekolah, ada guru, ada wali murid, ada peserta didik, ada komite, juga ada warga sekitar. Menurut saya faktor yang paling membantu itu adalah Bapak Ibu Dewan atau rekan sejawat yang ada di lembaga. Yang kedua tentunya adalah komite, dan yang ketiga itu pasti wali murid, dan yang keempat nanti adalah warga sekitar. Jadi yang membantu. Jadi warga sekolah Ya, dan warga di warga lingkungan lingkungan sekitar sekitar sekolah ya sekolah. Pak. Betul. Yang paling utama adalah Bapak Ibu Bapak, guru Ibu gitu Pak. guru, Iya. iya. Nah Pak, dalam semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, apa pembelajaran atau hal yang bisa dipetik untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Pembelajaran yang saya petik dari masalah tersebut ketika kita mengambil sebuah keputusan adalah pertama itu sifat keterbukaan, yang kedua adalah musyawarah. Ketika masalah itu kita selesaikan secara terbuka, kita laksanakan dengan musyawarah, insya Allah keputusan yang kita ambil nantinya akan membawa dampak positif bagi kita semua. Jadi adalah keterbukaan dan musyawarah. Jadi keterbukaan dan musyawarah ya Pak. Betul. Sehingga kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan suatu Sebuah persoalan. masalah. Ini Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Ya, sama-sama Bu Ana. Semoga pendapat Bapak tadi mencerahkan saya, menjadi perbendaharaan saya dalam mengambil keputusan ketika suatu saat mungkin saya dihadapkan pada dilema etika pada satuan pendidikan di mana saya berada. Iya Bu Ana, tetap semangat ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya terhadap dua kepala sekolah terkait pengambilan keputusan jika mengalami dilema etika. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.